di luar tolong dimasukkan ke dalam ya. Lalu ibu memberikan tugas kepada kalian per kelompok, yaitu tentang nama-nama hari akhir. Tolong ibu kumpulkan tugasnya ya. Ya, bagus anak ibu sudah bisa menggunakan teknologi, yaitu mencari tugasnya di internet ya anak ibu. Nah, bagus. Baiklah anak ibu, pelajaran kita kemarin apa masih ingat? Masih. Kita apa anak ibu? Nama-nama hari dan tanda-tanda. Siapa yang tahu nama yang ibu jelaskan kemarin tentang nama-nama hari akhir itu? Saya Bu. Ya, silakan Zidan. Yaumul Ba'ats, Yaumul Hisab, Yaumul Kiamat, Yaumul Masyad, Yaumul Mizan. Ya, bagus. Terus apa lagi? Tanda-tanda hari akhir. Ya. Satu, banyaknya ulama yang wafat. Ya. Dua, matahari terbit dari barat. Bagus. Berarti anak ibu sudah memahami pelajaran yang minggu lalu. Baiklah anak ibu, adapun pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu hikmah beriman pada hari akhir. Tujuan dari kita mempelajari hikmah beriman pada hari akhir, yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa mampu meyakini adanya hari akhir sebagai bentuk perilaku akhlak mulia. Baiklah anak ibu, sebelum kita membahas pelajaran kita, ibu akan membagi kelompok, yaitu kalian mendiskusikan tentang apa hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu kalian akan melihat video yang ibu tayangkan ke depan. Setelah itu kalian presentasikan atau kalian laporkan hasil diskusi kalian ke depan. Satu kelompok, satu orang. Mengerti anak ibu? Paham semuanya? Baiklah anak ibu, duduknya terkelompok ya, seperti minggu kemarin. Tolong perhatikan video yang ada di depan nanti ya. Nah, kali ini LKPD-nya dibagikan. Baiklah anak ibu, siapa nanti yang aktif dalam kelompok, maka ibu akan memberikan reward, yaitu hadiah. Tetapi kalau dalam kelompok banyak yang tidak aktif, maka ibu akan memberikan punishment, yaitu sanksi. Tolong perhatikan videonya ya. Pada poin yang pertama, satu yaitu bertambah yakin akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian tentu mengetahui siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya, siapa yang ngatur semua ini, kehidupan kita, kehidupan di alam semesta, dan kelak semua akan mengalami kehancuran. Semua ciptaan Allah akan mengalami kebinasaan hingga di hari akhir kita akan dipertemukan kembali oleh Allah. Maka kita harus yakin semua ini merupakan bentuk daripada keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu, tolong diskusikan dengan kelompoknya apa yang ada di dalam video tadi ya. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Baiklah ibu, sekarang ibu minta kalian presentasikan laporan diskusi kalian ke depan. Diminta satu orang per kelompok untuk membacakannya. Hasil diskusi kami berdasarkan video yang diputar tadi. Yang pertama, bertambah yakin akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin akan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi presentasi dari kelompok yang bagus yaitu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ibu, semangatkan lagi ya. Baiklah ibu, tolong baca buku paketnya halaman 21. Tuh kalian baca, waktu kalian tuh kasih 10 menit. Baiklah ibu, sudah selesai membaca bukunya? Sudah. Baiklah sekarang ibu
Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada seorang pun dapat mengetahuinya. Peristiwa hari akhir itu cepat atau lambat pasti akan terjadi. Dari meyakini hari akhir itu, yang pertama mendorong umat manusia untuk senantiasa taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, bertindak dengan penuh tanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan agar tidak mendatangkan dosa. Gambar apa ini Bapak Ibu? Merokok. Apakah kalian sebagai siswa sekarang boleh merokok? Tidak baik, karena itu akan merusak badan kita. Coba kalian perhatikan gambar apa ini? Sedekah. Terus ini gambar apa? Jadi gambar sedekah. Kalau anak ibu tahu, sudah yakin kalau hari kiamat itu pasti akan datang dan semua amal perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan nantinya, maka anak ibu akan rajin bersedekah. Terus yang ini apa anak ibu? Bersalaman. Apa anak ibu pergi sekolah seperti ini? Ya. Apakah sikap seperti ini baik apa tidak? Baik. Jadi kalau kita mau pergi sekolah, berpamitan kepada orang tua. Supaya nanti ketika kita belajar, baik dalam perjalanan menuju sekolah, kita dalam keadaan selamat. Kita belajar dengan mudah, kita dapatkan karena mendapatkan restu dari orang tua. Kalau anak ibu yang tidak pernah bersalaman pergi sekolah maupun pergi bermain atau tidak berpamitan, harus berpamitan pergi bermain mau kemana berteman, kita harus berpamitan kepada orang tua. Nah, gambar apa nih anak ibu? Bekerja. Apa anak ibu pernah bekerja seperti ini? Tidak. Siapa yang bekerja seperti ini? Orang tua. Untuk apa orang tua itu nak? Untuk kita. Selalu teguh dalam melakukan setiap perbuatan dan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Gambar apa ini? Mengaji. Bagus. Saya anak ibu yang mengaji. Bagus. Alhamdulillah, berarti anak ibu meyakini yakin senantiasa menjalankan hidup dengan penuh harapan karena keyakinan akan mendapat ganjaran dari Allah. Ini gambar apa ibu? Bagus. Apakah itu baik apa tidak? Tidak. Coba dicontoh. Yang ini gimana? Kalau orang seperti ini berarti dia tidak tahu bahwa adanya hari akhir nanti. Kalau dia seperti ini berarti dia tidak yakin kalau hari akhir ada. Jadi kalau kita seperti itu mabuk-mabukan akan merusak kita. Kenapa? Pikiran dan hati kita akan selalu berbuat buruk. Jadi ini adalah gambar apa? Yang sholat atau dia sedang berdoa. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik, maka menyadarkan manusia agar tidak terlena dengan kesenangan dunia. Kalau ada yang seperti itu berarti dia terlena dengan dunia. Jadi seperti ini adalah bahwa dia yakin hari kiamat itu pasti akan datang. Ini gambar apa? Sedekah. Apakah anak ibu pernah melakukan ini? Pernah. Di mana? Di masjid. Dan Pak itu nak, di mana? Dan di jalan bu. Pasang-pasang orang mengemis nak. Apakah kalian pernah membelinya? Pernah. Di rumah pun ada nak datang pengemis. Apakah kita lari? Kalau
Kalau itu kita lakukan berarti kita tidak yakin bahwa hari akhir itu akan datang. Kalau kita seperti ini berarti kita yakin bahwa hari akhir itu akan datang dan juga akan ada balasannya. Ya Nenek Ibu, sudah paham semuanya? Sudah. Jadi siapa yang ingin bertanya? Ya silakan Azhar dulu, Azhar. Sebutkan dua hikmah mengimani hari akhir dalam lingkungan sekolah. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, tidak mencontek ketika ujian, tidak ribut ketika guru menerangkan. Ya, bagus. Jadi itu adalah informasi kedua, hikmah mengimani hari akhir dalam lingkungan dalam sekolah. Baiklah Nenek Ibu, siapa Nenek Ibu yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ya Bu. Ya, silakan Fitra. 1. Mengaji. 2. Sedekah. 3. Patuh pada orang tua. Ya. 4. Sholat. Ya. Tepuk tangan bagi Pak Fitra dulu. Jadi, kesimpulan pada pagi hari ini tentang pelajaran kita pagi hari ini yaitu mendorong kita melakukan kebaikan. Yang pertama, rajin sholat, rajin mengaji, patuh kepada orang tua. Yang kedua, berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan. Apakah perbuatan kita itu baik? Kalau baik kita kerjakan. Setiap perbuatan yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan semuanya di akhirat nanti. Ya. Jadi sebelum kita tutup pelajaran, Ibu akan memberikan kalian tugas, kalian kerjakan ini ya. Akan kasih waktu kalian yaitu 10 menit. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Sudah siap anak Ibu? Iya, Bang. Bagus, kompak lagi anak Ibu. Baiklah anak Ibu, sebelum kita tutup pelajaran, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk dikerjakan di rumah, yaitu kalian cari, kalian tulis nanti 5 buah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam keluarga. Baiklah anak Ibu, sekarang kita tutup pelajaran kita. Blok kedua ya, siapkan.